Hai Sobat OPJ, kembali lagi dengan aku Jenis di podcast kita yaitu Podcast on Video. Oke, kalau kemarin kita ngebahas tentang industri digital nih guys, sekarang kita mau ngebahas topik yang menurut aku sangat simpel dan sederhana. Kenapa sih kita ngebahas topik ini? Karena kita akan merayakan Hari Sahabat Sedunia. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang Hari Persahabatan nih guys. Mungkin nanti teman-teman aku akan ngebahas juga tentang sahabat mereka. Dan tentunya kisahnya ini pasti akan inspiratif juga. Bahkan gak menutup kemungkinan untuk memberikan kisah yang mengharukan, ada juga kisah yang seru dan menarik lainnya yang tentunya aku yakin juga relate dengan kehidupan kalian bersama sahabat kalian. Nah, sebelum itu kalau begitu kita langsung aja kenalan sama teman-teman kita hari ini yuk. Yuk, kalau begitu, hai teman-teman. Halo. Mungkin sebelum kita mulai podcast kita, aku mau ngajak teman-teman untuk perkenalan dulu ya. Nanti boleh sebutkan nama teman-teman dari mana, terus sekolahnya apa, terus kelas berapa juga. Mungkin dari Rafif dulu kali ya. Halo semuanya, nama aku Muhammad Faruk Rafif. Aku bisa dipanggil Faruk atau Rafif, terserah. Ya. Aku dari SMA Izada dan aku sekarang kelas 12. Kelas 12, Ya. Rafif ya? Ya, Hai Rafif. Halo semuanya. Oke, selanjutnya yang ada di tengah. Halo semuanya, nama aku Quarcita Revaiza, aku biasa dipanggil Reva. Aku dari SMA Al-Hasra Depok dan aku saat ini kelas 12. Kelas 12. Hai Reva, salam kenal. Selanjutnya yang terakhir. Halo semua, nama saya Bonaventura Abiure Lintang, bisa dipanggil Bona. Saya dari SMA Salamaris BSD, saya kelas 11. Oh, kelas 11. Iya. Ini beda sendiri ya kelas 11. Benar sendiri. Gak apa-apa. Hai Bona, salam kenal. Oke teman-teman, tadi kita udah kenalan nih sama ketiga teman kita yang akan sharing. Dan aku juga tadi udah sempat nge-spill ya kalau kita hari ini akan ngebahas tentang Hari Sahabat Sedunia. Mungkin langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih guys. Karena masih pertanyaan pertama jadi yang simpel-simpel dulu aja. Aku pengen tahu sih sebenarnya teman-teman tuh sebenarnya mendefinisikan arti kata sahabat tuh kayak gimana sih? Mungkin sharingnya mulai dari Reva dulu. Boleh Reva? Jadi untuk mendefinisikan sahabat sendiri, kalau menurut aku sahabat itu teman berproses. Karena dari aku sahabat aku ini tuh yang menemani aku dari aku kecil yang nggak tahu apa-apa sama sekali sampai akhirnya sekarang udah remaja. Jadi udah saling tahu gitu dari kecil tuh kayak gimana, terus besarnya juga bareng gitu. Wah, berarti teman bertumbuh juga ya Iya, Reva ya. betul. Karena apalagi dari kecil sampai sekarang kamu udah kelas 12 SMA. Iya. Lama juga ternyata persahabatannya nih guys. Mungkin selanjutnya dari Rafif dulu. Boleh? Oke, kalau menurut aku, sahabat itu adalah seseorang yang bisa kita anggap lebih dari teman. Dan mereka itu bisa ngasih kita support secara emosional maupun secara fisik. Dan juga bisa nemenin kita di saat kita lagi sulit ataupun kita lagi senang gitu. Oh, oke. Berarti selalu menemani ya. Betul. Mau di masa sulit sekalipun juga ditemenin tuh sama Iya. sahabatnya. Oke, kalau gitu aku mau dengar perspektif dari Bona nih. Gimana Bona? Kalau dari perspektif aku sendiri, seorang sahabat itu adalah seorang yang pasti menemani kita di masa-masa sulit maupun senang. Kan apalagi mereka adalah orang yang paling kita percaya ya. Jadi kita pasti juga membutuhkan sebuah jawaban dari mereka untuk perspektif mereka lah, untuk masalah kita itu butuh diatasinya seperti apa gitu. Oke, baik-baik. Berarti kalau tadi Reva adalah teman bertumbuh, teman berproses, sahabat itu adalah teman bertumbuh. Kalau dari Rafif ternyata teman yang selalu menemani. Mau di masa sulit sekalipun, masa senang selalu ada sahabat. Kalau dari Bona sendiri perspektifnya sedikit berbeda ya. Iya. Tapi nggak apa-apa karena bagus juga jawabannya. Ternyata kalau dari Bona, seorang sahabat itu adalah seorang yang bakal ngasih kita advice yang tentunya bagus dan ngebantu kita ya, bener ya Bona? Oke. Tadi juga udah sempet di-mention sedikit sama Bona kalau sebenarnya sahabat itu menemani di masa-masa sulit. Mungkin sahabat dari Rafif dan juga Reva pasti kayak gitu ya. Iya, pasti Iya. dong. Nah, sekarang ngomong-ngomong masa sulit, sebenarnya kalau dari sahabat kalian sendiri nih sebenarnya gimana sih mereka ngebantu kalian ketika kalian mungkin lagi down atau di masa terpuruk kalian kayak gitu. Mungkin ada yang mau sharing dari siapa? Bona dulu. Bona dulu, boleh silakan Bona. Kalau dari perspektif saya sendiri, pengalaman pribadi ya, sahabat saya itu jadi tempat curhatan lah bagi saya. Yang saya bilang tadi juga di awal, menjadi tempat curhat, lalu tempat buang, istilahnya itu kalau anak sekarang tuh buang
cerita ke dia lah. Oke. Jadi nanti dia bisa mencarikan solusi dari masalah-masalah saya yang mungkin sulit bagi saya, tapi bagi dia ya bisa diatasi lah gitu. Oke, thank you Bona. Mungkin dari Reva kali ya? Reva? Menurut aku di masa-masa sulit aku ini, apalagi ini aku cerita sedikit. Jadi waktu kelas 10 SMA kemarin aku sempat ada masalah dan aku merasa kayak aduh, gue nggak punya teman buat cerita nih, karena sahabat aku ini mondok gitu di pesantren, jadi agak lumayan jauh dan mereka nggak bisa menggunakan gadget gitu kan. Jadi tapi pas mereka pulang gitu, pas mereka liburan, aku main sama mereka, akhirnya aku bisa cerita semuanya ke mereka. Dan di situ aku juga langsung ngerasa, oh ternyata gue tuh masih punya mereka gitu, gue masih punya teman cerita, jangan ngerasa sendiri gitu. Jadi alhamdulillahnya teman-teman aku ini walaupun jauh, mereka tetap selalu ada buat aku. Keren banget pastinya. Tapi pas teman kamu lagi mondok tuh, itu kan no gadget banget ya. Iya. Kamu gak ada teman untuk komunikasi, untuk cerita pun juga kayak rasanya was-was ya. Betul. Itu gimana cara kamu ngatasinnya? Aku yakin aja sih kayak masih ada yang orang yang selalu ngedukung gitu. Jadi bertahan aja untuk sementara, kalau bisa untuk selamanya, karena ya masih ada yang mendukung aku. Keren banget Reva. Thank you buat sharingnya Reva. Mungkin selanjutnya kita dengar dari Rafif gimana? Ya, kalau dari aku, cara aku menghadapi masa sulit sama sahabat aku itu mungkin kita lebih kayak banyak ngobrol intens. Kayak kalau aku lebih seringnya ya pribadi itu kayak sambil ngopi-ngopi sama mereka, deep kayak talk sambil, gitu iya ya. deep talk bener, sambil deep talk, ngeliatin sore hari, sunset gitu ya. Kamu anaknya senja banget. Senja banget, tapi enggak lah gitu-gitu. Terus kayak mereka nyari solusi buat kita gimana masalah-masalah aku yang aku hadapin Sama ini gitu. Oke, thank you Rafif. Iya. Tadi Rafif sambil deep talk ke kafe gitu, terus ngeliatin senja. Kayaknya Gen Z banget ya, Gen Z banget nih. Kalau Reva tadi mungkin karena keterbatasan temennya juga sempat mondok ya pada saat itu, tapi sekarang juga gimana, komunikasi udah lancar? Kedua teman aku ini masih mondok, jadi ya gitu masih agak jauh. Oke, tapi setidaknya Reva bisa nanemin mindset kalau ternyata temennya tuh selalu ada, mau di masa sulitnya sekalipun temennya juga selalu ada. Dan tadi udah ada sempet pesan sedikit dari Reva, seandainya nggak ada teman cerita, tetap yakin kalau ternyata kita tuh masih memiliki orang yang peduli sama kita di sekeliling kita. Jadi tetap bertahan, kalau bisa saat ini bahkan selamanya. Kalau dari Bona sendiri juga tadi ngasih perspektif, selain perspektif dari kamu yang a good listener tentunya, dan kayak mayoritas sahabat tuh kalau misalnya kita udah mengelompokkan seorang sahabat, berarti kita pasti yakin kalau dia tuh bisa ngasih saran yang baik gitu ya, sama yang bisa dengerin pendapat kalian, tapi tentunya juga bisa ngasih perspektif dari mereka sendiri gitu ya. Oke, keren banget teman-teman jawabannya, thank you buat sharingnya juga. Dan selanjutnya aku mau tanya pertanyaan selanjutnya ya. Kalau dari kalian sendiri nih, seorang sahabat, mungkin teman-teman juga tahu ada yang mengkategorikan sahabat itu cuma sekadar teman, tapi ada juga yang mengkategorikan sahabat itu seperti keluarga. Nah, kalau menurut kalian sendiri, kalian tuh untuk saat ini udah punya sahabat yang bisa dikategorikan seperti keluarga sendiri belum sih? Dan mungkin kalau kalian mau sharing juga tentang sahabat kalian gitu, siapa tahu sahabat kalian nonton sekarang, boleh loh kasih tahu. Mungkin dari siapa dulu ya kita? Rafif ya, boleh. Oke, kalau buat aku sendiri, sahabat yang kayak keluarga aku punya. Dan dia itu udah aku anggap keluarga karena kita tuh berteman dari kelas 10 sebenarnya. Masih baru ya hitungannya, kelas 10. Jadi sharing aja nggak apa ya? Gak apa-apa, boleh Raffi. Jadi namanya dia itu Akilah, cowok. Akilah, hai Halo Akilah. Jadi dulu aku MPLS bareng sama dia, dan kita bener-bener sampai sekarang tuh sekelas. 3 tahun sekelas terus. Wah, keren. Kita sekelas, satu organisasi, dan ya kita tuh suka ngabisin masa-masa bersama gitu. Dan yang menurut aku yang paling mengesankan itu di kelas 11, karena kita benar-benar dekat. Dan juga dengan wali kelas yang support banget, kita tuh di kelas 11 bisa kumpul kelas 4-5 kali gitu. Dan benar-benar membuat kita dekat lah.
kita. Oke, keren banget. Ternyata teman berjuang di SMA ya. Iya benar. Tapi biasanya kalau udah ketemu teman di SMA tuh pasti ke bawah sampai seterusnya deh, sampai Iya. kuliah dan selanjutnya. Karena aku Amin. juga ada sih teman yang kayak gitu. Semoga terus berlanjut ya sampai Amin. nanti kalian Amin. sudah Amin. besar, tetap saling support dan Iya. lain-lain. Selanjutnya mungkin Reva kali ya. Itu adalah sahabat aku yang tadi aku ceritain. Itu udah aku anggap keluarga banget karena memang sering nginep di rumah juga gitu. Terus abis itu orang tua aku juga udah nganggap itu kayak keponakan atau bahkan anak gitu, karena sering pergi bareng juga sama keluarga gitu. Mereka tuh temen aku dari SD. Dari SD sebenarnya dua orang ini tuh aku nggak deket secara bersamaan gitu. Yang satu aku deket dari kelas 4, yang satunya lagi aku deket dari kelas 3. Jadi beda memang. Nah, aku tuh bisa dibilang pemersatunya mereka gitu. Pemersatunya mereka. Nah, ya udah pokoknya udah aku anggap jadi kayak keluarga kakak aku sendiri karena mereka lebih tua dari aku. Jadi dan alhamdulillah mereka juga ngomong aku banget gitu kalau misalnya kita lagi bertiga. Bisa ngebimbing kamu ya. Makanya bisa bertahan juga sampai sekarang ya. Wah, keren. Oke. Kalau dari Bona gimana, Bona? Nah, kalau saya ada dua sahabat. Ada sahabat. Iya. Dan itu pun sama kayak ceritanya Afif. Iya. Ketemunya tuh pas di kelas 10 pas MPLS. Oh, pas MPLS. Kebetulan tuh satu kelompok kok nggak maaf. Yang salah satunya itu satu kelompok, yang satunya lagi beda kelompok. Nah, itu yang satu kelompok itu namanya Mafrel. Mafrel? Ya, yang satu lagi tuh namanya Gavin. Gavin, boleh say hi dulu sama Mafrel dan Mafrel, Gavin. Gavin. Nah, mereka itu bagi saya tuh udah keluarga banget. Apalagi kalau istilahnya buat anak sekarang tuh mau cabut ya, mau keluar, mau main gitu. Kalau bawa nama mereka berdua, orang tua itu pasti dibolehin. Di-approve langsung ya. lagi. Karena pasti dipercayakan. Betul. Jadi ya itu sudah saya anggap keluarga sendiri. Keren banget, ternyata mereka punya ceritanya masing-masing. Dan kalau kemiripan dari Rafif dan juga Bona, ternyata mereka itu teman berjuang di masa SMA ya. Iya, Dari benar. MPLS yang tadinya nggak kenal, justru sekarang makin deket gitu. Sedangkan kalau dari Reva sendiri, ternyata kedua sahabatnya ini adalah orang yang berbeda, yang sebelumnya nggak kenal, tapi ternyata Reva berhasil mempersatukan. Dan ternyata kebetulan sahabat Reva ini lebih tua daripada Reva ya, dan bisa ngebimbing Reva. Kayak gitu teman-teman, rekapan dari kisah mereka nih, persahabatan mereka. Mungkin selanjutnya nih, tadi kan kita sempat ngebahas tentang sahabat sebagai keluarga gitu ya. Aku pengen nanya sih, kalau menurut teman-teman sendiri, perspektif kalian nih, sebenarnya kalau ajak sampai kalian tua nanti nggak sih? Apakah ini bisa bertahan seumur hidup? Menurut kalian bisa atau enggak? Mungkin dari Reva dulu kali ya. Oke. Menurut aku bisa banget karena memang namanya persahabatan itu kan pasti isinya tuh saling mengandalkan, saling mengerti satu sama lain, saling menerima kekurangannya masing-masing. Jadi udah ngerasa nyaman gitu. Jadi pengennya pasti harus selamanya nih sama dia, pengen banget terus temenan sama dia gitu. Oke, berarti Reva setuju untuk bisa bertahan sampai seumur Setuju hidup. banget. Kalau dari Bona gimana? Ya, sama sih sebenarnya sama kayak Reva, cuma mau nambahin juga. Ya. Asalkan kita bisa menjaga cara berkomunikasi kita. Apalagi kan kalau sahabat itu kan pasti kita udah tahu titik terlemah kita lah, atau mungkin kayak batasan bercanda lah ya. Jadi kita pasti asal bisa menjaganya, pasti bisa sampai akhir. Seperti itu. Oke, thank you Bona. Rafif, sependapat apa enggak nih? Aku sih setuju sama pendapat Bona sama Reva. Mungkin aku mau nambahin juga ya. Ya. Kalau menurut aku, sahabat sampai tua itu bisa banget. Yang penting kita tuh jaga komunikasi kita sama mereka, kepercayaan kita sama mereka tuh kita kasih sepenuhnya. Dan juga kalau menurut aku, sahabat sampai tua tuh malah lebih asik karena kita kalau udah tua pasti bakal nostalgia sama masa-masa muda kita. Itu sama kita sahabatan. Iya, Itu sih kalau menurut aku. Seru banget ya kalau Iya. misalnya persahabatannya bisa bertahan sampai tua. Iya, benar. Ya kan, apalagi kan kebetulan di masa kita ini kan digital udah awet ya kayaknya. Iya. Udah pasti banyak juga memori yang disimpan di sana. Iya. Nanti pas tua lagi ngumpul gitu, misalnya udah kakek nenek mungkin ya ngumpul terus ternyata kita dulu pernah kayak gini loh, pernah kayak gitu ya. Seru banget sih. Aku juga setuju kalau persahabatan itu bisa bertahan seumur hidup, bahkan sampai tua nanti. Kalau misalnya tadi karena kita udah saling ngandelin satu sama lain, udah saling percaya juga dan bangun komunikasi kayak gitu. Nah, mungkin masih ngebahas tentang persahabatan. Sebenarnya
tadi udah sempat di-mention juga sih sama Bona terkait apa sih yang menurut kalian tuh paling penting dalam menjaga komunikasi yang sehat dengan sahabat ya. Karena kan pastinya dalam suatu hubungan, tak apapun hubungannya, kalau kali ini kita bahas tentang persahabatan, tentu butuh komunikasi yang jelas juga ya. Mau sedekat apapun kita, kalau misal komunikasi kita nggak baik juga kayaknya kurang fair deh, ada yang kurang deh kayak gitu ya. Jadi menurut teman-teman paling penting dalam menjaga komunikasi yang sehat dengan sahabat tuh kayak gimana sih? Dari Rafif mungkin. Seperti yang udah aku bilang tadi, yang harus kita jaga tuh sebenarnya rasa kepercayaan. Mau kita sedown apapun atau se-happy apapun, kita harus jujur sama mereka kalau kita pergi kenapa gitu. Karena bisa mereka kasih saran atau pendapat yang bagus gitu. Sehingga kita bisa menghadapi masa sulit ataupun ngejalanin masa happy-nya bareng-bareng gitu, kalau menurutku. Oke, berarti kuncinya pertama adalah kepercayaan ya kalau dari Raffi ya. Kalau dari Bona? Kalau dari saya sendiri nggak jauh beda dari Rafif. Kalau saya sih lebih ke peka aja ya ke satu sama lain. Iya. Karena kan kalau kita nggak kepeka aja, kita harus saling mengerti juga kan, namanya sahabat kan nggak harus kayak adalah sahabat yang gampang ngambek terus nggak mau ngomong, didiemin lah chatnya sampai berbulan-bulan lah mungkin ya. Kalau ada yang Kalau ada mungkin ya, kalau ada. Tapi kan ya pasti kita juga harus saling peka. Terus kan apalagi kita udah kenal sama mereka dekat ya, intinya ya jaga bangun komunikasi sih. Bangun komunikasi Iya. yang baik dengan kepekaan. Tadi udah kepercayaan, sekarang kepekaan. Mungkin kita dengar kunci yang terakhir dari Reva. Gimana Reva? Menurut aku jujur, karena itu hampir sama ya kayak Raffi. Jujur karena kalau bisa tuh kita jujur apapun yang kita rasain. Bahkan kalau misalnya ada masalah satu sama lain pun omongin aja dengan jujur, nggak usah ada yang ditutup-tutupin gitu. Omongin apa yang dirasain, maunya nanti ke depannya kayak gimana, itu bisa jadi salah satu untuk memperpanjang masa persahabatan juga menurut aku. Oke, thank you Reva, Rafif dan juga Bona. Tadi udah dapet 3 kunci ya guys. Ternyata pertama dari kepercayaan dulu, ya kan. Terus selanjutnya akan ada kejujuran dari Reva dan juga bangun apa tadi Bona? Kepekaan. Kepekaan, Iya. betul. Ternyata nggak cuman masalah hubungan percintaan yang butuh kepekaan, tapi sahabat juga ya guys gitu. Karena kayaknya yang paling lama tuh sahabat deh ya Iya, nggak sih? betul, Karena betul. ujung-ujungnya pasti balik lagi ke sahabat ya Iya. kan. Terus kalau misalnya kita pasti butuh kepekaan dari sahabat kita, tapi sahabat kita juga butuh kepekaan dari kita gitu betul. nggak sih? Oke, terima kasih teman-teman untuk sharingnya. Ternyata seru banget dan tentunya kita juga ngambil pelajaran yang cukup menarik ya dari ketiga teman kita ini. Dan untuk menutup podcast kita pada hari ini, aku akan mengajukan satu pertanyaan terakhir. Mungkin ini sedikit mendalam ya, karena akan ada sedikit pesan nih. Jadi kalau dari Rafif, dari Reva dan juga Bona, apa sih pesan kalian untuk sahabat-sahabat di luar sana? Dan sebenarnya apa sih tentang pentingnya menjaga persahabatan tuh kayak gimana sih kayak gitu? Mungkin ada yang mau mengajukan diri untuk menjawab pertanyaan duluan? Boleh. Boleh Reva, silakan. Sahabat yang bersama kalian saat ini adalah orang yang terus ingin membersamai kalian, yang terus pengen ngedengerin cerita sedih ataupun senangnya kalian, orang yang mengerti kalian. Jadi pesan aku, kalian jaga sahabat kalian saat ini, karena jangan sampai nyesel atau bikin mereka kecewa, karena ya kalian pasti bakal kehilangan banget sih menurut aku. Dalam. Iya, betul. Dalam. Betul. Oke, thank you Reva buat pesannya. Kalau dari Raffi? Mungkin habis masa-masa kalian sama mereka selagi dia masih ada, karena kedepannya kalian pasti akan berpisah, mau itu universitas ataupun urusan kalian masing-masing. Dan ya itu kuncinya menurut aku, komunikasi dan kepercayaan. Komunikasi dan kepercayaan. Oke, makasih Raffi. Iya. Selanjutnya kita dengar dari Bona. Untuk menambahkan dari mereka berdua nih, kan sahabat itu kan paling maaf pulang ya Hunter ya. Oke. Nah untuk melanjutkan atau menambahkan dari mereka berdua, kan sahabat itu kan paling krusial ya setelah keluarga lah istilahnya. Iya. Jadi ya tetap menjaga hubungan persahabatan kalian, jaga komunikasi, kepekaan, terbuka lah. Karena nanti jangan sampai kalian nyesel ya kalau misalkan udah mau pisah nanti, mungkin udah nikah lah, itu udah tidak komunikasi lagi kan agak nyesel lagi, karena kan kebanyakan kan dari kita kan
sahabat itu kan dari masa SMA ya. Iya. Ataupun tadi dari Kak Reva dari SD ya. SD. Nah itu kalau udah kehilangan masa-masa itu nanti kelupaan gitu bisa bahaya tuh. Oh, bisa bahaya. Iya. Iya, benar-benar setuju. Ada lagi Bona tambahan? Udah itu aja udah. Oke, udah cukup. Nah, teman-teman, itu tadi pesan dari Rafif dan juga Reva serta Bona terkait gimana sih teman-teman harus menjaga persahabatan kalian, karena ternyata sahabat yang ada sekarang itu harus dijaga, karena kalau bukan mereka siapa lagi kalian mau cerita, kalian mau bertumbuh bareng, apalagi mereka adalah emosional dan juga support system ya untuk masa-masa kini gitu. Dan kalau bisa dijaga terus sampai nanti kalian udah tua, karena kalau nanti kehilangan kayaknya agak nyesek ya, pasti ada rasa kehilangan gitu, apalagi teman-teman yang sudah berjuang lama seperti tadi dari Reva, Rafif, dan juga Bona nih guys. Nah, tadi juga ditambahkan ternyata ada 3 kunci untuk menjaga persahabatan, mulai dari kepekaan, terus ada juga kejujuran, jaga kepercayaan, kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin dari teman-teman sendiri, sebenarnya gimana sih hubungan kalian dengan sahabat kalian? Apakah kalian udah menganggap sahabat kalian seperti keluarga sendiri? Dan apakah tips yang tadi sudah diberikan oleh Rafif, Reva, dan juga Bona udah kalian terapin untuk menjaga persahabatan kalian? Tentunya kami berempat juga berharap hubungan kalian bersama sahabat kalian tentunya awet sampai tua nanti, karena seperti kata Rafif bilang, biar kita bisa bernostalgia bareng sama sahabat kita nanti. Oke guys, sebelumnya aku pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan podcast kita hari ini, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Rafif, Reva, dan juga Bona yang udah meluangkan waktunya untuk bisa sharing tentang kehidupan persahabatan kalian. Dan semoga teman-teman sahabatnya Rafif, Bona, dan juga Reva nonton ya. Kalau begitu teman-teman, sampai ketemu di podcast kita selanjutnya, dan terima kasih sudah menyaksikan. Aku Jenis pamit undur diri, sampai jumpa.